ta'ala. Kembali di pagi ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Kita masih membahas tentang hukum khusyuk ketika salat. Coba kita baca hadis yang kedua. Hadis dari Sahal bin Hamdalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita sebelum perang Hunain bahwa Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh, Nabi SAW selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh. Sahal bin Hamdalah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idza qada salatahu wa sallama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu sampai beliau selesai salatnya dan salam. Baik. Jadi ada namanya syi'ab ya. Pertemuan dua bukit. Ini bukit, kemudian ini bukit lagi. Ini namanya apa? Dua bukit, terus ada bukit lagi. Nah, ini namanya syi'ab. Yang disebut dalam keterangan ini wa huwa yaltafitu ila syi'bi. Dia mengarahkan pandangan matanya ke arah syi'ab. Itu maksudnya adalah pertemuan dua bukit ini. Nah, dalam peristiwa perang Hunain, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk berjaga di sini. Perhatikan kondisi musuh di daerah sana. Nah, malam hari mereka berangkat. Sampai subuh belum ada berita. Kok nggak balik-balik? Jangan-jangan malah dibunuh sama musuh. Maka Nabi SAW ketika beliau sholat pandangan matanya ke sana. Kiblatnya di mana, Pak? Wallahu a'lam, kiblatnya sejajar tapi tidak tepat. Maka kata Sahal bin Hamdalah, wa huwa yaltafitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah. Berarti kurang lebih serong dari posisi arah kiblat. Mungkin serong kanan atau mungkin serong kiri, tidak tepat lurus dengan arah kiblat. Sehingga ini salah satu di antara dalil yang sering saya gunakan untuk kemudian memberikan jawaban kalau ada ibu-ibu sholat tapi bayinya kan kadang lari ke kanan, lari ke kiri, kadang muterin ibunya. Nah, sehingga dia sambil ngeliatin tuh, tapi tidak sampai noleh. Insya Allah tidak masalah. Sehingga fisik atau badan ya, badan menghadap kiblat, kemudian arah pandangan artinya mata melirik ke mana? Ke arah yang lain, ke arah serong dari kiblat. Selama tidak sampai noleh ke belakang, hukumnya boleh. Selama tidak sampai noleh ke belakang, hukumnya boleh. Sehingga mungkin agak ngelirik ke arah kanan, ngelirik ke arah kiri. Sama halnya ketika ada jamaah ya. Beliau sholatnya di sebelah kanan, sebelah kiri imam. Kayaknya ada yang ganjil dari imam. Nah, itu mestinya biasanya akan ngelirik. Oh, nopo to imam ini. Maka seperti ini tidak sampai membatalkan sholat, kecuali kalau nolehnya ke belakang. Kalau nolehnya ke belakang, ini ketika noleh ke belakang, ini sudah sampai pada tingkatan membelakangi kiblat. Termasuk juga noleh ke samping. Noleh ke samping full 90 derajat. Ini sudah disebut telah meninggalkan
kiblat. Intinya begini, kalau menghadapnya tidak sampai meninggalkan kiblat, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi kalau nolehnya itu tidak sampai meninggalkan kiblat, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi jika noleh tidak sampai meninggalkan kiblat, karena yang jadi syarat apa? Atau yang jadi kewajiban menghadap kiblat. Jika nolehnya tidak sampai meninggalkan kiblat, belum batal. Ya. Dan tentu saja ini dilakukan karena kebutuhan. Ya. Dan ngelirik ini, melirik, ya, dilakukan karena apa? Karena kebutuhan. Kalau bukan karena kebutuhan, ya hukum asalnya tidak boleh. Karena Nabi SAW menyebut ini sebagai bagian dari godaan setan. Ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah bentuk pencopetan di mana setan mencuri salat hambanya. Setan mencuri salat sang hamba. Selanjutnya kita beralih ke hadis Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah salat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah SAW langsung bergegas pulang sampai melangkai pundak sebagian makmum. Ya mungkin bahasa kita lamcing. Begitu salam, peluncing. Nabi SAW pernah melakukan seperti itu, tapi tidak tiap hari. Pernah nggak dengar istilah itu Pak, lamcing? Lam? Salam langsung lampar. Saya pernah dengar seperti itu ya. Jadi beberapa murid Muhammadiyah kan sering digelari lamcing, salam langsung peluncing. Ya meskipun gelar ini nggak cocok, Muhammadiyah juga dikir setelah sholat. Jadi di Jawa Timur dulu disebut lamcing, padahal enggak lamcing. Kalaupun lamcing, Nabi SAW pernah melakukannya. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid. Begitu beliau selesai salam, langsung pulang sampai ngelangkai pundak sebagian makmum. Sampailah beliau di rumah ngambil emas. Rasulullah SAW mengambil emas. Lalu beliau balik ke masjid dan mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku teringat ada tiber. Tiber itu seonggok emas di rumahku. Fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Saya tidak ingin emas itu jadi bahan pikir. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sampai ketika sholat itu kepikiran, oh iya ada emas yang belum dibagi. Akhirnya Nabi SAW begitu selesai sholat langsung emas itu biar bisa segera dibagikan. Masya Allah. Jadi menunda sedekah itu jadi bahan pikiran Rasulullah SAW. Sampai ketika sholat itu ke bawah. Beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat, sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati. Maka sesekali tiba-tiba keluar seperti ini, kemudian nanti hilang, muncul lagi hilang, itu tidak sampai membatalkan sholat. Dan masih banyak dalil lainnya, seperti Nabi SAW pernah sholat dan beliau berniat untuk memanjangkannya. Namun beliau mendengar ada bayi yang nangis. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Dan ketika selesai sholat, Rasulullah SAW menyampaikan alasannya. Saya sebenarnya tadi punya keinginan untuk memperpanjang, tapi dengar bayi nangis, kasihan ibunya. Akhirnya sholatnya jadi dipercepat. Artinya kepikiran gak itu Pak?
kepikiran. Nah, kepikiran-kepikiran seperti itu tidak sampai membatalkan sholat. Itulah yang kita maksud bahwa khusyuk 100% tidak wajib. Bapak sholat di sini, tiba-tiba ada tabrakan di sebelah. Ketika ada tabrakan, kepikiran nggak? Hah? Kepikiran. Opo kayak opo? Ojo bubar sik. Ojo bubar sik. Tunggu dulu, saya belum lihat. Sudah bubar. Begitu salam, oh nopo? Rano apa Pak wis hilang. Ya. Kalaupun tidak tahu kecelakaan gimana? Tidak apa-apa. Cuman kan kadang orang kepikiran ada apa. Ya. Batal nggak sholatnya? Tidak. Seperti ini tidak membatalkan sholat. Lanjut. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha datang dan beliau bukakan pintunya. Termasuk beliau saat sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Dan masih banyak peristiwa yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kepikiran sesuatu. Dan ini jadi dalil bahwa khusyuk 100% itu tidak wajib. Kalau khusyuk 100% itu wajib, ya seperti ini nanti jadinya meninggalkan kewajiban dan tidak mungkin itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hanya saja unsur khusyuk dalam sholat harus ada. Sehingga jika ada orang yang sholat dan tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Kalau sholat tidak khusyuk sama sekali, sholatnya batal. Jadinya begini kesimpulannya ya. Khusyuk dalam sholat itu ada dua. Ada khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak itu yang 100% khusyuk. Ini namanya khusyuk mutlak. Dan ada kebalikannya. Mutlak khusyuk. Ada mutlak khusyuk itu artinya ada unsur khusyuk dalam sholat. Kalau khusyuk mutlak harus 100% khusyuk, ini tidak wajib. Tidak wajib 100% khusyuk. Kalau mutlak khusyuk, yang penting dalam sholat ada unsur khusyuk. Sehingga tidak boleh 100% tidak khusyuk. Ini wajib. Masya Allah. Baik. Berikutnya. Kita lanjutkan. Berikut ini dalil di mana orang harus punya khusyuk mutlak. Atau mutlak khusyuk, afwan ya, harus punya unsur khusyuk dalam salat. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalla bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak boleh salat sambil menahan keinginan untuk buang air. Menahan dua hadas maknanya adalah menahan hadas yang keluar dari jarum depan maupun belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan yang sudah disiapkan, atau kondisi kebelet, ingin buang air atau buang angin. Jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Ini yang membuat sholat yang dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk dan itu batal. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kepikiran seperti ini, ya kamu harus bertahan. Kalau kepikiran 100% kayak gini, kamu harus segera batalkan. Untuk apa? Menghilangkan pikiran tadi. Makanya ya, tidak boleh misalnya ketika sholat
lapar pengen makan, tahan dulu, sabar, sholat aja dulu. Akhirnya ketika sholat mikir makan. Baik, coba jamaah. Dalam situasi apa kita sangat pengen makan? Buka puasa. Sudah? Lalu ada orang yang nekat masuk masjid, sholat maghrib, padahal makanan sudah dihidangkan, tapi dia tahan. Sabar. Ini sebagai ujian. Urip ki minangka ujian. Jangan terpengaruh, itu cuman makanan. Fokus sholat. Ya nekat sholat, tapi hatinya mikir teh terus. Teh anget, gudeg. Kepikiran seperti itu malah akan membuat sholatnya jadi tidak khusyuk. Makanya kadang ada jamaah, Pak, boleh nggak kita langsung makan nasi? Nah, apa salahnya? Anda berbuka puasa, disediani nasi kotak, langsung dimakan boleh? Boleh-boleh saja, sudah halal. Daripada nanti ketika nggak dimakan malah kepikiran. Ya walaupun ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian orang yang nyecep teh itu sudah cukup dan sudah merasa nyaman. Saya justru perut saya akan jadi nggak enak kalau makan besar, makan nasi, makan lauk, langsung makan besar rasanya perut nggak enak. Tergantung usia Pak ya. Nah, nek sing nom ya biasanya langsung dintekno. Kalau yang sudah sepuh biasanya makannya tertunda kapan? Sampai habis tarawih itu baru makan. Ya, sah-sah saja. Baik, sekarang coba kita lihat ini. Hukum menahan kentut ketika sholat. Apa hukumnya menahan kentut ketika sholat? Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, La yusalla bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Terkait menahan kentut, As-San'ani rahimahullah. Coba di footnote 1 ada biografi As-San'ani. Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani, ahli hadis dan sejarah dari San'a, Yaman. Beliau memiliki banyak karya. Di antara yang terkenal adalah Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Tapi ini cukup ringkas ya. Subulus Salam. Saya punya yang 3 jilid. Itu syarah yang cukup sederhana dengan jumlah hadis yang demikian banyak dari Bulughul Maram. Disyarah sederhana hanya jadi kurang lebih 3 jilid. As-San'ani menjelaskan, beliau membedakan antara kentut yang kuat dan kentut yang ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, wa yulhaqu bihima mudafa'atur rih. Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Fahadha ma'al mudafa'ah wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thaqalu dzalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nuhiya 'anis salati ma'ahu. Bahwa termasuk di antara dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Ini jika disertai kebelet, disertai mudafa'ah. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, terlarang untuk sholat sambil menahannya. Jadi misalnya dia tahan sebentar, hilang, muncul lagi, tahan lagi, hilang lagi. Kayak gitu Pak ya. Sehingga angin ini kadang nongol, kadang hilang, kadang nongol, kadang hilang. Seperti ini dipakai sholat tidak masalah. Tapi kalau sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang dipikir ngentut tok, misalnya, pengen ngentut misalnya, cuman mikir kentut, nah, ini sholatnya bisa batal.
Karena ketika mudafa'ah seperti itu disertai kebelet seperti itu, orang jadi hilang khusyuknya 100%. Sampai abang misalnya. Mukanya merah. Kenapa? Nahan kentut. Sebaliknya ada juga orang yang dia jadi korban kentut. Gimana itu, Pak? Dia dikit-dikit kentut, wudhu lagi, balik sholat, baru dapat 1 rakaat, ngentut lagi, balik wudhu lagi, terus seperti itu. Ada orang yang pernah cerita sholat taraweh tiap 2 rakaat wudhu, habis isya wudhu, terus sholat ba'diyah isya, terus taraweh dapat 2 rakaat wudhu, balik lagi wudhu lagi, balik lagi. Masya Allah. Lah kenapa? Saya ngentut. Kenapa dilepas? Ya kalau nggak dilepas nanti batal. Akhirnya tiap dapat 2 rakaat wudhu. Ini masih mending. Ada yang sholat isya bisa wudhu 3-4 kali. Baru takbiratul ihram batal wudhu. Terus dapat 2 rakaat batal wudhu. Dapat 3 rakaat batal wudhu. Sholat 4 rakaat dia bisa wudhu 3-4 kali. Karena dia diganggu sama setan. Sehingga orang ini jadi korban setan. Maka sekali sholat dia sering membatalkan diri, padahal aslinya itu bisa ditahan. Maka kita sarankan kalau memang kentutnya itu bisa ditahan, sebaiknya apa? Ditahan. Agar tidak bolak-balik wudhu. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Antara khusyuk mukmin dan khusyuk munafik. Insyaallah ada khusyuk munafik ya. Di antara fenomena yang terjadi di tengah para penganut sufi adalah khusyuk nifak, yaitu khusyuk gaya munafik. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengingatkan fenomena semacam ini. Beliau mengatakan, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Waspadalah dari praktek khusyuk nifak. Faqila lahu, maka Hudzaifah ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa yang dimaksud dengan khusyuk nifak itu? Qala, "Antaral jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khasyi'." Kau lihat badannya itu seperti khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Khusyuk nifak adalah khusyuk yang dibuat-buat, sementara batinnya tidak menunjukkan rasa khusyuk. Bahkan mohon maaf, bisa jadi batinnya nyari perhatian. Ini pada lihatin saya ini, pada ngeliatin saya. Terus dia sholat sambil getar-getar tangannya. Tangannya itu digoyang-goyang, atau sambil badannya digetar-getarkan. Sementara batinnya tidak menunjukkan rasa khusyuk. Khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul karena pengaruh penghambaan seseorang kepada Allah Ta'ala, sehingga batinnya dipenuhi rasa takut dan malu di hadapan Allah. Apalagi dia merenungkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam dan menyentuh hatinya. Kemudian dia nunduk dan bahkan kadang sampai meneteskan air mata. Karena dia bisa merasakan kehadiran suara hatinya ketika merenungkan bacaan yang dibaca oleh imam. Masya Allah, ada dialog seperti itu, membuat dia jadi khusyuk ketika sholat. Jadi berpikir terhadap ayat yang dibaca oleh imam. Baik, kita baca keterangan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah, ulama abad 8 Hijriah. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zur'i. Ayahnya seorang qayyim. Qayyim itu artinya pengelola, pengurus. Al-Jauziyah itu artinya madrasah Al-Jauziyah. Sehingga anaknya disebut Ibnu Qayyimil Jauziyah.
Ulama besar bermadzhab Hambali yang memiliki banyak karya di berbagai bidang ilmu, dan beliau meninggal berapa tahun itu? 60 tahun. Usia beliau 60 tahun. Dan banyak ulama yang usianya pendek. Ini ada angka yang menarik ini. Imam Syafi'i itu wafat di usia 54 tahun. Imam Nawawi itu wafat di usia 45 tahun. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Di tahun ini Abu Hanifah wafat. Di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Maka wafatnya Imam Abu Hanifah tergantikan dengan bayi yang dia menjadi calon imam besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahul jami'. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim, wal farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifaq. Bahwa khusyuk iman adalah khusyuk batin karena pengagungan Allah lillahi bitta'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya, karena dia mengagungkan Allah, memuliakannya, malu kepadanya, sehingga perasaannya dipenuhi dengan rasa takut, rasa cinta, dan rasa malu kepada Allah. Kok malu kenapa, Pak? Membayangkan betapa banyak dosanya. Di saat yang sama dia merasakan betapa banyak nikmat Allah yang dia berikan. Sehingga orang kalau sudah dikasih kebaikan orang lain, tapi dia nggak tahu terima kasih, itu seharusnya apa? Malu. Kamu sudah banyak dikasih kebaikan sama si A, sering dikasih makanan, dikasih uang. Tapi tiba-tiba dia jahat sama anaknya si A. Terus baru ketahuan, duh, ternyata kamu anaknya si A ya. Belakangan. Akhirnya saat menghadap si A, malu nggak dia? Malu. Saya mohon maaf, saya nggak tahu kalau B ini anaknya si A. Dia akan merasa sangat malu. Maka kita juga demikian. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi balasan yang kita berikan justru isinya maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berbuat baik kepada hambanya walaupun sang hamba itu maksiat. Ada satu ayat ini, Pak. Sekalian saja coba kita buka di sini. Bagaimana Allah menjelaskan kondisi hamba. Ini mohon maaf ya. Di surat Al-An'am ayat 60 ya, bukan karena mic-nya dibuat mainan. Ini noise ya. Di surat Al-An'am ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Mewafatkan di waktu malam itu maksudnya apa, Pak? Tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fi, kemudian Allah bangunkan kalian liyuqda ajalum musamma, untuk menghabiskan batas umur yang telah ditetapkan. Maksudnya begini, kita tidur
lalu kita dibangunkan oleh Allah. Allah tahu enggak makhluk yang aku bangunkan ini nanti akan maksiat? Allah tahu? Tahu. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Ini makhluk saya bangunkan. Dan nanti dia mau korupsi. Nanti dia mau maksiat A, dia mau maksiat B, dia mau maksiat C. Tapi dibangunkan itu makhluk. Bukankah ini bukti bahasanya Allah sangat sayang kepada hambanya? Dan kelembutan Allah kepada hambanya sampai hamba itu tidak merasa kalau dia sebenarnya sedang durhaka kepadanya. Maka ayat ini salah satu di antara peringatan keras bagi kita ya. Kita tadi malam diwafatkan oleh Allah dengan tidur, lalu dibangunkan oleh Allah di waktu pagi. Dan Allah tahu kita nanti akan maksiat. Andaikan dia zat yang tidak mempedulikan hambanya, tidak menyayangi hambanya, ini buat apa dia bangun? Udah matikan aja sekalian, toh nanti juga durhaka. Akhirnya arwahnya tidak dikembalikan, mati itu. Tidurnya tadi malam, bangunnya besok kiamat. Namun karena kasih sayang Allah, maka kita bisa bangun. Allah memberi kesempatan bagi sang hamba kapan untuk taubat. Ya. Selanjutnya, ketika muncul rasa malu semacam itulah, maka seorang hamba akan bisa khusyuk dalam sholat. Di sini adalah bentuk kesadaran yang perlu kita ingat. Kesadaran betapa banyak nikmatnya dan betapa sering kedurhakaan dirinya. Maka hatinya khusyuk karena dia merenungkan hal ini. Dia menyadari nikmat yang Allah berikan kepadaku banyak sekali, tapi durhaka yang aku lakukan kepadanya sangat banyak. Dan diikuti dengan khusyuk anggota badan ketika khusyuknya batin itu terjadi. Sedangkan khusyuk nifak adalah khusyuk yang dibuat-buat, dipaksakan, sementara hatinya tidak khusyuk. Kadang digetar-getarkan kakinya, digetar-getarkan tangannya, digetar-getarkan badannya. Pernah lihat kayak gitu, Pak? Mungkin kita sendiri pelakunya juga. Sehingga ingin dipandang orang seolah-olah kita ini khusyuk, padahal aslinya kita tidak khusyuk karena batin kita keliling kemana-mana. Oleh karena itulah, kalau ingin mendapatkan suasana khusyuk nifak, yang perlu Anda ingat dan Anda lakukan adalah jadilah hamba yang selalu merasa malu di hadapan Allah. Jadi perenungannya tadi apa? Keseimbangan antara apa, Pak? Antara mengingat nikmat dan mengingat maksiat. Allah kasih kita banyak nikmat, tapi di saat yang sama Allah kasih kita banyak atau kita berbuat banyak maksiat. Khusyuk seperti inilah yang dibenci oleh para sahabat, dibenci ulama di masa silam. Bahkan mereka membenci ketika seseorang menampakkan khusyuknya melebihi kondisi asli batinnya. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, mengatakan, ulama tabi'in, Fudail bin Iyad mengatakan, kana yakrahu ayyuri ar-rajulu minal khusyu'i aktsara mimma fi qalbihi. Kana yukrahu, dibenci seseorang menampakkan kekhusyuan melebihi dari apa yang ada dalam hatinya. Itu tidak boleh ya. Sehingga ya model tadi seolah-olah dia itu sangat khusyuk padahal aslinya tidak khusyuk. Al-Qurtubi menyebutkan contoh bentuk khusyuk nifak. Coba kita lihat footnote Al-Qurtubi. Yang terkenal apanya Al-Qurtubi ini? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu mana, Pak? Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol.
Ada banyak sekali ulama bergelar Al-Qurtubi, Spanyol, dari Spanyol. Sehingga dulu Spanyol itu terkenal dengan ulamanya, sekarang Spanyol terkenal dengan bal-balannya. Jauh sekali. Jadi boleh kita sebut nuansa Spanyol dulu itu seperti Madinah sekarang, Pak. Sehingga Bapak kalau ke Masjid Nabawi mau ketemu ulama berbagai bidang ilmu itu ada. Mau belajar hadis di Dr. Anis Thohir. Mau belajar masalah fikih nanti boleh Profesor Dr. Muhammad Al-Yubi. Mau belajar tafsir di depan itu ada Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Mau belajar apa lagi? Dalam satu masjid itu ada banyak majelis ilmu. Saking gedenya Masjid Nabawi, suara satu dengan yang lain tidak saling terkontaminasi. Kita selesaikan keterangan Al-Qurtubi ya. Beliau menyebutkan contoh khusyuk nifak. Wa ammal madhmumu fatakallafahu wattabaki wa mutaqta'atur ra'si. Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat, berpura-pura nangis, kepalanya ditunduk-tundukkan. Ya. Jadi sholat sambil manduk-manduk. Kama yaf'aluhul juhal, seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Liyurau bi'ainil barri wal ijlal, agar kelihatan baik dan mulia. Wadzalika qad'un minasyaitan, padahal aslinya itu adalah tipuan setan. Wa taswilun min nafsil insan, dan godaan jiwa. Jadi dia pingin dipuji orang, Masya Allah salatnya khusyuk, sampai manduk-manduk kayak gitu, sampai kakinya gemeteran seperti itu. Terkadang kita melihat ada orang yang tangannya getar-getar, dipaksakan nangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering maksiat. Nah, begitu selesai sholat sampai di luar langsung nyekel udud. Padahal di dalam tadi seolah-olah dia penuh dengan khusyuk. Begitu keluar masjid langsung ngerokok. Ya kan gak berimbang. Kelihatan kalau tadi sebenarnya dia tidak khusyuk. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Berikutnya kita sambung dengan diskusi terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada, alhamdulillah kita akhiri. Monggo sayap utara silakan. Salam. Posisi sebagai makmum dan imam, nggih. Pripun, Pak? Iya. Nahan kentut di rakaat terakhir. Ya, kalau dilepas nanggung ya. Nah, ya. Sementara masjidnya pripun, Pak? Ibunya sedang sholat wajib.
karena bayinya keliaran. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi ya, beliau bertanya ketika orang sedang sholat di rakaat yang terakhir, baik jadi imam maupun makmum, ternyata ada tenaga dalam yang kuat sekali, Masya Allah. Dorongannya demikian kuat. Kalau dorongan yang kuat itu disertai mudafa'ah tadi ya, batasan yang disampaikan oleh As-Sun'ani, disertai dengan faktor kebelet, sehingga ketika tidak dilepas itu rasanya sampai, ya tahu sendiri ya, orang di desakan yang kuat. Maka dalam keadaan semacam ini harus dibatalkan. Dia kentut, kemudian nanti dia ngulang sholat. Eman Pak, sudah dapat 3 rakaat. Tidak perlu khawatir, yang tadi dikerjakan insya Allah tidak disia-siakan oleh Allah ya. Sehingga memang tidak sah sebagai sholat, tapi apa yang sudah dia lakukan, di situ ada ruku, sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada i'tidal, itu semuanya adalah bentuk ketaatan sang hamba. Insya Allah berpahala. Yang kedua berkaitan dengan membawa bayi ketika sholat. Ini memang sudah jadi polemik yang cukup panjang dan lama di kalangan masyarakat. Dan kadang kita sendiri juga sedikit jengkel kalau ada anak-anak yang guyon ya. Makanya orang tua yang membawa anak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Jaga anak itu jangan sampai bercanda, jangan sampai guyon. Di briefing dulu. Sekarang kamu berada di rumah Allah, kamu gak boleh loh mainan, kamu gak boleh lari-lari, kamu gak boleh guyon, harus fokus sholat di samping ayah. Nah, briefing seperti itu kalau mempan bagi dia, walhamdulillah. Tapi kalau gak mempan sama sekali, maka sebaiknya tidak diajak ke masjid. Yang belum bisa paham itu di bawah usia 4 tahun. Usia 2 tahun, 3 tahun itu gelidiknya itu masih kelihatan gitu. Nah, sehingga ketika dia belum bisa diajak untuk rapi seperti itu, sebaiknya jangan diajak ke masjid. Nangis ya Pak. Ini gak diajak, nangis. Jadi dia sudah ngedang di pintu. Anak saya itu berapa ya? 2 tahun 4 bulan ya. Itu sudah ngadang di pintu, sudah bapaknya udah mau sholat, ngadang di pintu dia. Nah, terus kalau nggak diajak, nangis. Diajak, dapat 1 rakaat, hilang. Ya, dia ikut 1 rakaat itu ikut. Udah setelah itu sudah ngilang. Kadang mata ini lampu, naik. Tapi itulah anak kecil. Gimana ya enaknya Pak? Kemarin tuh ada masjid yang di dalamnya dikasih playground. Jadi ada 2 ruangan ya, ruangan utama, belakangnya sebenarnya bukan teras ya, ruangan 2. Tapi ada tembok ruangan utama, tembok ruangan 2. Depannya lagi masih ada teras. Nah, di ruangan kedua itu dikasih playground. Ada ayunan, ada apa ini? Kuda-kudaan, jungkat-jungkit yang dari plastik itu, kecil kan. Terus saya bilang ke takmir, Pak, enggak boleh ini Pak masjid kayak ini, nanti jadi masjid jadi playground itu enggak boleh. Kita memuliakan masjid, tidak boleh secara sengaja diberikan fasilitas bermain. Kalau di luar enggak apa-apa. Kalau di dalam seperti ini enggak boleh, karena itu di dalam. Ya walaupun ruang yang kedua. Sehingga kita sarankan kalau mau pasang playground ya di lapangan itu boleh. Atau di mana tempat parkir tidak masalah. Karena tidak boleh secara sengaja membiarkan anak bermain bebas sehingga mereka tidak memuliakan masjid yang merupakan Baitullah. Wallahu a'lam. Ya mungkin sebagai solusi tadi gantian ya. Sehingga yang satu jagani, yang satu sholat.
Monggo. Silakan. Oke. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Masya Allah. Hmm. Orang tuanya nggak sholat di sini, anaknya mengganggu di sini. Hmm. Iya, iya, iya. Baik. Anak diajak ke masjid itu sebagai pengikut ya, bukan yang utama. Yang utama siapa, Pak? Harusnya kan orang tuanya. Sehingga orang tuanya ke masjid, anaknya ikut. Bukan anaknya, kamu sana bermain di masjid. Wah, malah bapaknya di rumah, anaknya suruh bermain di masjid. Kalau ini kan sudah salah fungsi ya. Nah, ketika anaknya ke masjid, seharusnya bapaknya ikut. Ini masalahnya bapaknya Nasrani ya. Bapaknya Nasrani, anaknya main di masjid. Kecuali kalau anaknya mau masuk Islam atau anaknya di nah, ikut sholat. Oh, anaknya perempuan. Ikut sholat padahal Nasrani. Bapaknya. Masya Allah. Dia sudah disyahadatkan belum tuh anak? Ya. Ada ini teman saya di mana? Di Bali ya. Ada anak SMP yang dia masuk Islam. Bapaknya Hindu. Itu sampai bapaknya nggak terima. Akhirnya datang ke teman saya, kenapa anak saya disyahadati? Padahal dia masih SMP. Akhirnya pada saat pernyataan syahadat itu dibuatkan surat bahwa saya melakukan ini atas kerelaan pribadi, bukan karena paksaan siapapun, bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, tapi saya pengen masuk Islam. Ditunjukkan ke bapaknya, ini loh, anakmu itu sudah menyatakan ini. Kemudian ada videonya bahwasanya dia masuk Islam bukan karena paksaan atau dipengaruhi oleh orang lain. Tapi bapaknya jadi nggak nyaman karena anaknya yang SMP masuk Islam dan dia Hindu, si bapaknya ini. Ya kalaupun misalnya sang anak mau masuk Islam, alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah bagi orang tuanya. Kemudian nanti kalau orang tua bawa anak, tolong orang tua juga perhatian. Jadi dia briefing itu anaknya, terus jaga anaknya. Jangan kemudian dibiarkan bebas. Sehingga saat bermain di depannya sambil dipegangi, biar nggak banyak ganggu yang lain. Dan jamaah yang lain juga mungkin perlu sedikit toleransi, karena ini anak-anak. Atau gimana kalau masjid ini nggak boleh ada anak-anak sama sekali? Jadi kan pilihannya kayak gitu, Pak. Atau masih kita buat ramah anak, cuman saling toleransi. Kita berharap mereka bisa kenal masjid lebih dini, tapi ada resiko itu. Nah, jadi enaknya orang tuanya harus hadir, menjaga dengan baik. Nah, kalaupun penjagaannya lepas, yaitu mohon untuk saling toleransi. Kalau begitu gimana, Pak? Ya. Baik. Pengurus takmir, orang tuanya itu. Ya, insya Allah boleh ya. Mengingatkan, Pak, anak Bapak ganggu ya, Pak. Jadi tolong kalau besok anaknya ke masjid, Bapak juga ikut ke masjid. Sambil mengawasi. Oke, monggo. Mikrofon tadi di mana? Mikrofonnya nggak fungsi, Mas. Oh, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada saya pernah dengar dari Ustaz Abdul Somad
kecil yang belum sunat itu katanya memutus sop kalau dibawa di sop terdepan. Apakah imam juga harus bisa atau bagaimana? Apakah betul kalau anak belum sunat itu memutus sop? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak perhatikan ini ya. Anak tamyiz. Yang kedua belum tamyiz. Tamyiz itu artinya ngerti sholat. Jadi dia tidak toleh-toleh, dia ngerti najis, dia ngerti aurat, itu tamyiz. Kalau belum tamyiz, itu belum ngerti sholat. Sholat lari-lari, bicara, kadang ada najis, dia pakai diapers dan seterusnya. Itu belum tamyiz. Begini. Nah, kalau ini bisa memutus soft jika ditaruh di soft. Memutus soft. Oleh karena itu, kalau bawa anak yang belum tamyiz, taruh di ujung kanan, ujung kiri, atau kena tiang. Tiang ini memutus soft nggak? Tiang nih, kita kan ada 2 tiang depan. Hah? Ya, semua benda yang menyebabkan soft jadi tidak nyambung terhitung memutus soft. Jadi tiang di tengah kepake, sebelah kanan kirinya kan dipakai juga. Maka soft yang kedua terputus karena tiang. Baik. Memutus soft atau soft putus itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya meskipun kualitas sholat jadi tidak maksimal. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak sekali itu Pak. Karena kan softnya kena tiang. Sebagai konsekuensi bangunan yang seperti itu. Oleh karena itu, sebagai saran, kalau sholatnya tidak sampai penuh masjidnya, maka sebaiknya yang ada tiangnya dihindari. Soft 1, sudah. Garis soft 2 jangan dipakai, langsung di soft 3. Berarti tetap 2 soft, 1 ada jarak, terus soft garis soft 3. Jadi nggak putus. Misalnya sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, sampai penuh nggak di sini? Enggak ya. Jadi soft 1, terus di soft yang ketiga. Ini kalau kita mau menghindari putusnya soft karena tiang. Nah, coba dimatikan dulu. Oke. Baik. Nah, sekarang masalah sunat. Saya juga sempat nonton video itu. Terus saya cari-cari fatwa. Apakah betul orang yang belum sunat itu sholatnya batal? Ketemulah fatwa Syekh Al-Imrani, beliau ulama Yaman dan salah satu di antara imam dalam mazhab Syafi'iyah belakangan. Nah, beliau menyebutkan dulu para sahabat itu sunatnya sampai mendekati balik. Mendekati balik baru sunat. Mendekati balik kan usia 15 tahunan. Dan mereka ikut sholat berjamaah di usia sebelum balik. Berarti para sahabat mereka sholat dalam posisi belum sunat. Sahabat yang anak-anak itu. Seperti Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, lalu termasuk diantaranya adalah Hasan dan Husain cucu Nabi SAW. Dan itu datang ke masjid. Baik. Memang salah satu di antara di antara penyebabnya adalah yang belum sunat kulfah. Kulfah itu penutup zakar. Kulub ya, bahasa kita kulub. Itu ada unsur najis yang belum hilang. Tapi itu di luar kemampuan manusia. Itu di luar kemampuan manusia. Sehingga yang seperti ini najis yang ma'fu. Statusnya najis ma'fu. Maka yang benar tidak sampai membatalkan atau tidak sampai
memang dia bisa sholat dengan benar. Wallahu a'lam. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita baca di sini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.